Saya memang masuk kamar dan tidur, sepertinya tidur, tetapi mata saya tidak pernah terpejam sempurna. Tadi malam saya telah merumuskan masalah, memecahkan satu persoalan umat, 72 persoalan hukum, sampai terdengar subuh. Jadi satu semalam itu Imam Syafi'i memecahkan 72 persoalan fikih untuk umatnya. Wah, mulai ndredeg nih Imam Hambali, anak ibu, ya astagfirullah, aku sudah buruk sangka. Ternyata begitu hebatnya. Dalam satu malam 72 persoalan. Terus tadi pas keluar dari kamar kok ora wudu, ora langsung sholat. Nah, karena saya wudu isya belum batal sampai sholat subuh. Lah kalau batal kan yo rasa wudu ra apa. Tidak perlu wudu lagi. Dan itu kebiasaan ulama-ulama dulu itu seperti itu. Kadang-kadang wudunya sholat subuh itu membawa wudunya sholat isya. Ya, ini manakib Sayyidul Qadir pun kebiasaannya ngono. Beliau kalau sholat subuh tidak wudu, tapi menggunakan wudunya sholat isya. Kadang-kadang aku ya sering ngono, sering kadang-kadang sholat subuh ora wudu, gua subuh wudune sholat isya. Soalnya sholat isya setengah papat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa al-Khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-qadari wa tarikil alim wa miqdaril alim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ilahi ta'ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyah jamil aliyah khususan al-alim alam masyah Muhammad Hashim Asy'ari ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Para ulama yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar sekolah Asma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Haji Hashim Asy'ari
kita masuk dalam nomor yang ke 55. Monggo dipirsani. As-sabi'u ayyalzama halaqata syaikhihi fit tadrisi wal iqra'i idza amkana fa innahu la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tafdilan. Ada seorang murid yang menuju adalah hendaknya murid, santri atau penuntut ilmu itu tidak hanya menghadiri majelis-majelis ilmu yang rutin, tetapi haruslah terhadap ilmu pengetahuan dimanapun di sana ada kajian-kajian ilmu, ada pengajian, hendaklah terus mencari selagi memungkinkan itu punya kesempatan, punya kesehatan, kalau tempatnya jauh punya bekal dan lain sebagainya. Karena hal tersebut akan menambah kebaikan kita, keberhasilan, tata krama dan keutamaan bagi seorang murid tersebut. Bapak Ibu, diceritakan Abu Hurairah, sering dibuat contoh tentang hal ini. Abu Hurairah itu bersama Rasul itu tidak lama. Beliau hanya sekitar 3-4 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Tetapi Abu Hurairah itu sampai sekarang itu banyak riwayat-riwayat hadis dari Abu Hurairah. Bahkan sampai 500 sekian, 5.000 sekian hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan ini pernah dikomplain oleh sahabat-sahabat setelah Rasulullah wafat. Hai Abu Hurairah, kamu itu bersama Rasulullah itu hanya 3 tahun, sementara banyak sahabat-sahabat yang mungkin berpuluh tahun hidup bersama Rasulullah. Tapi kenapa engkau meriwayatkan hadis sedemikian banyaknya, melebihi sahabat-sahabat senior, melebihi Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang senior? Tapi Abu Hurairah meriwayatkan sampai sedemikian banyaknya. Kemudian jawaban Abu Hurairah, saya itu begitu masuk Islam, begitu hidup bersama Rasulullah, saya tinggalkan semua. Saya hanya fokus mengikuti Rasulullah. Pekerjaan ditinggalkan, rumah ditinggalkan, semuanya ditinggalkan untuk mengikuti kajian Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Hurairah mendengar banyak tentang sabda-sabda Nabi tersebut. Sementara sahabat-sahabat yang lain masih meneruskan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Yang berdagang mungkin pagi berdagang sampai sore, yang bekerja, yang mengajar, itu rutinitas kegiatan seperti biasa orang-orang. Tapi Abu Hurairah digunakan waktunya 24 jam untuk mengikuti kajian Nabi. Dan Abu Hurairah ini termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah orang-orang miskin yang hidup di emperan Masjid Nabawi.
Jadi Rasulullah itu punya pondok pesantren kalau sekarang itu. Kemudian ditempatkan di serambi-serambi masjid. Ada yang mengatakan dulu kan umat Islam itu kiblatnya pernah di Baitul Maqdis, Palestina, sehingga hadapnya ke sana harus sholat. Kemudian 6 bulan kemudian kiblat diganti, menghadap kembali ke Masjidil Haram. Itu karena atas kerinduan Rasulullah. Jadi ketika Kanjeng Nabi diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis, itu sebenarnya hati Nabi itu berat. Di Quran digambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi itu sering memandang langit yang menghadap Ka'bah. Allah tahu itu. Kemudian Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, hadapkan kembali wajahmu ke Masjidil Haram. Maka kemudian konon katanya dalam tafsir diceritakan ayat itu, ayat perpindahan arah kiblat itu terjadi ketika Nabi sholat asar. Sholat asar 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Jadi perpindahannya itu ketika sholat. Dan masjid itu masjid yang digunakan Nabi sholat ketika mendapatkan wahyu itu sampai sekarang masih ada. Namanya Masjid Qiblatain, Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu masjid 2 arah kiblat. Karena Nabi mengerjakan sholat menghadap Masjidil Aqsa dan menghadap Masjidil Haram. Nah, ketika kiblat sudah kembali ke Masjidil Haram, otomatis yang belakang itu adalah yang tadinya dibuat pengimaman, sehingga pengimaman jadi arah kiblat sana. Nah, bekas arah kiblat Masjidil Aqsa itulah yang kemudian dibangun emperan-emperan, dijadikan tempat terus sekarang godaan-godaan santri Ahlus Sufah itu untuk tidur di sana, aktivitas di sana dan lain sebagainya. Itu Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu orang-orang miskin yang memang meninggalkan kehidupannya untuk bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Siapa yang menanggung kehidupan Ahlus Sufah itu? Rasulullah. Yang memberi makan Rasulullah, yang memberi fasilitas apa-apa itu ya Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi itu. Nah, ketua pondok itu diangkatlah Abu Hurairah. Abu Hurairah ketua pondoknya, pelurah pondok. Jadi kalau Kanjeng Nabi memerlukan apa-apa yang dipanggil Abu Hurairah. Dipanggil kemudian diberi tugas apa gitu. Sampai dalam hadis yang terkenal itu tentang ziyatun Nabi itu, Nabi pernah mempunyai susu itu ditempatkan di satu tempat, mungkin ceret kalau sekarang itu. Kemudian matur sama Bu Hurairah, ini ada susu, berikan kepada teman-teman di sana, dibagi. Susu itu hanya 1 teko kecil. Logikanya waktu itu Abu Hurairah juga mikir, segitu apa cukup untuk seluruh penghuni Ahlus Sufah itu? Oh, jumlahnya ada 70, 80, bahkan sampai 300 yang menghuni Ahlus Sufah itu. Tapi karena itu perintah Rasulullah, dilaksanakan. 2 gelas kemudian dibagi, ayo sini ada minuman susu dari Kanjeng Nabi. Semua datang, 1 gelas, cukup ternyata. Untuk orang sebanyak itu, susu yang hanya 1 teko kecil cukup. Dan masih sisa. Dan semuanya sudah warak lah setelahnya, sudah puas dengan itu. Nanti lain waktu Nabi Muhammad mendapatkan
sedekah, mendapatkan zakat, mendapatkan hadiah, itu juga diberikan kepada ahlu sufa itu. Kalau Nabi itu tidak menerima zakat, tidak makan zakat, tidak makan sedekah. Kalau beliau mendapatkan hadiah mau makan, tapi kalau sedekah dan zakat beliau tidak. Itu diberikan kepada ahlu sufa. Jadi kehidupan mereka dijamin oleh Rasulullah, Abu Hurairah termasuk di dalamnya, sehingga kemanapun Rasulullah pergi, Abu Hurairah itu dereke mengikuti, sehingga waktu yang 3 tahun itu sangat berkualitas, sehingga Abu Hurairah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Kanjeng Nabi, sampai semua ilmu itu diserap oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tadinya debel, tidak pintar, tidak cerdas, tapi sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kalau jenengan dawuh terus lupa, saya baru membaca buku terus lupa, tolong saya didoakan ya Rasulullah supaya tidak jadi pelupa. Terus didoakan oleh Kanjeng Nabi, sehingga Abu Hurairah itu selain mengikuti Kanjeng Nabi kemanapun beliau pergi, setiap yang diucapkan oleh Rasulullah itu Abu Hurairah teringat, dan tidak ada satu kata pun yang terlewatkan, sehingga hadis-hadis dari Abu Hurairah itu memang bagus, valid, karena itu memang murni dari Rasulullah. Itu sekelumit tentang kehidupan Abu Hurairah yang selalu mengikuti Rasulullah. Beliau termasuk ahli sufa. Pernah itu diprotes Bapak Ibu, ketika Kanjeng Nabi sholat berjamaah bareng, yang ngebayi masjid itu ya ahli sufa itu, ngaji pengajian sing ngarep ya ahli sufa itu, karena dia itu memang ora digawe ya gitu. Gaweane sepito dereke Kanjeng Nabi tok, sing ngarep sing anu yo sing entek kejajanan ya ahli sufa itu. Yo ngeleh to nggih. Suatu hari sempat diprotes Kanjeng Nabi oleh bangsawan-bangsawan wong sugih-sugih gitu loh. Matur api-apian karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya itu kita itu orang-orang kaya ini ya kepingin ikut kajian-kajian dengan terus, ikut jamaah terus, ikut pengen di depan, tapi mesti harus dibegai ahli sufa kuwi. Disian to nggih. Disian. Pengajian ya ngono. Wong-wong sing anu terhormat malah di belakang. Cuman berkah berkah itu ana sebenarnya. Itu wong-wong sugih itu do matur karo Kanjeng Nabi, ngeten Kanjeng Nabi, kita usul anu pengajian ini dijadwal mawon, dijadwal saja. Nanti Senin sing larat-larat kae. Hari Selasa jadwalnya wong kami sugih-sugih, pejabat-pejabat. Koyoke masuk akal gitu. Soalnya nak gabung niku wis kondisi ora penak ambune. Apek barang kumpul karo wong plat-plat kan ambune ya apek wong dhek mikir pakaian diunggah apa ora, adus apa ora, tak ngerti. Tapi wong-wong sugih-sugih ora nyaman awar wong-wong niku. Sehingga mereka mengusulkan kajian ini dijadwal. Nanti kita siap buat jadwalnya, dikonsumsi semua dari mereka. Tadinya dipikir ya kayak masuk akal, pikir suasananya penak, tapi oleh Allah ternyata ditegur, tidak boleh itu. Surat Kahfi itu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajhah. Kemudian ada kata-kata wala ta'du ainaka anhum. Muhammad, bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang umatnya iki ana sing sugih, ana sing larat, ana sing pejabat, ana sing rakyat dan seterusnya. Semua harus dilayani dengan baik, jangan dibeda-bedakan. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan kau memandang rendah terhadap mereka itu. Tidak boleh Kanjeng Nabi usulan-usulan dari orang-orang itu tidak boleh dilaksanakan. Akhirnya ya tetap gabung gitu. Jamaah ya bareng,
kok terus jamaah ora sip-sipan, kok terus zuhur 5 menit pertama kanggo melarat-larat, wiridane ya cekak-cekak wae, kok terus kemudian wong kaya-kaya tidak. Pengajian ya sama, terus tidak dibeda-bedakan, begitu. Nah, sekali lagi Ahlus Sufa itu orang-orang yang miskin tetapi dia ghirah terhadap agama itu luar biasa. Jamaahnya, ngajinya terus itu dilaksanakan betul. Lanjut, wayat tahidu alam muwadhabati khidmatihi wal musara'ati ilaiha fa inna dzalika yaksibuhu syarafan wa tajdilan. Murid hendaknya senantiasa berkhidmah kepada gurunya dan bergegas melayani gurunya, sebab hal itu akan menambah kemuliaan dan keluhuran dia. Ini Mbah Hasyim puluhan tahun yang lalu sudah menyatakan seorang murid itu harus khidmah kepada gurunya. Khidmah itu ya melayani, yang menghormati, memuliakan, menyediakan apapun, itu khidmah. Beberapa waktu yang lalu kan ramai toh Indonesia itu, ono santri khidmah karo gurune terus diviralkan, itu katanya perbudakan dan lain sebagainya. Nah, dia tidak tahu kehidupan pesantren, tidak tahu kehidupan ulama salafus soleh yang dulu. Khidmah hanya menghormati gurunya terus melayani itu dianggap sebagai udah nggak usah bahas itu. Walayak tasiru, walayak tasiru fil halaqati ala sima'i darsihi faqad idza umkanahu amkanuhu bal ya'tani bisa irid durusil masyruhati dobton wa ta'liqan wa naqlan. Ini ihtamala dhihnuhu dhalika wa yusyariku ashabaha hatta ka'anna kullu darsin minha lahu. Kemudian hendaknya murid itu tidak hanya mempelajari pelajaran yang berkaitan dengan yang wajib saja, namun juga mengikuti kajian-kajian ekstra di luar kelas. Bahkan kalau bisa seluruh pengajian dan halaqah ilmiah sebaiknya diikuti selama memungkinkan dan sesuai dengan kemampuannya. Ini lanjutan keterangan tadi. Dan selalu mengikuti pelajaran bersama teman-temannya, sehingga di setiap pelajaran ia selalu mengikutinya. Nah, sama yang kita terangkan tadi, kalau bisa jangan hanya satu kajian, tetapi ikutilah kajian-kajian yang lain, terutama dalam guru yang sama itu diikuti. Kajian dengan pengajian akbar itu sebenarnya manfaatnya lebih bagus di kajian itu urut, ngaji kitab apa urut. Kalau pengajian peringatan Isra Mi'raj, gue dari kiai kuwi terus bosen dadi ini. Nah, yang disampaikan kadang-kadang sama. Dan kalau pengajian itu cenderung kepingin suasana seger gitu. Suasana seger, kadang-kadang tambahi sholawatan akeh, kadang-kadang cerita-cerita sing piye. Kalau kajian kan ada panduannya. Orang gadrah kan dindi. Jadi nak kula nyaranke selain pengajian-pengajian yang PHBI itu, ikutilah pengajian-pengajian sing urut, sehingga nanti satu paket. Iya Pak.
seperti pagi ini. Kajian urut ini jenenge. Nek iso ya kiai juga ganti-ganti terus. Asline mengajarkan ngono. Urut. Fa in ajaza an dubti jami'iha falya tani bil ahami fal ahami minha. Bila ia tidak mampu menguasai seluruh materi, maka hendaklah mendahulukan yang paling penting. Di bab kemarin itu sampai diterangkan kalau kita membaca buku atau mendengarkan satu kajian atau pengajian atau apapun itu kalau tidak bisa merekam seluruhnya, tidak bisa kita ingat seluruhnya, ambillah poin-poin yang dirasa itu penting. Ada catatan-catatan untuk kita ingat terus. Kalau baca buku ada itu di stabilo, misalnya yang paling kayak penting ini di stabilo. Oh berarti itu catatan-catatan yang penting. Nah, itu sudah disampaikan bahasnya dari dulu itu sudah seperti itu, dipandu kita. Wayang bagi ayyatadza karol tolabata fi ma waqa'a fi majlisi syaikhi minal fawaidi wad dawabiti wal qawaidi wa ghairu dzalik. Di luar jam pelajaran hendaknya berdiskusi, mengulang keterangan faidah atau yang disampaikan oleh gurunya tadi dengan rekan-rekannya. Sesungguhnya di dalam diskusi itu mempunyai kemanfaatan yang sangat besar. Qala al-khatib rahimallahu wa afdalul mudzakaratul lail. Kata Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan diskusi yang baik itu adalah ketika waktu malam hari. Wa qad kana jama'atun minas salafi yabda'una fil mudzakarati minal isya farubbama lam yaqumu hatta yasma'u adzanas subhi. Ulama-ulama dahulu itu kalau berdiskusi setelah sholat isya sampai dia mendengar suara adzan sholat subuh. Jadi sewengi muput ini diskusi tentang ilmu. Ya ono awake dhewe kadang-kadang sewengi muput jagongan sampai entek kopi pirang-pirang tapi ngomongnya alur idul gitu. Bobo itu nak lagan wong digawe itu yo diskusi niku no. Warung ngeceki tangga-tanggane sampai entek. Fa illam yajidit talibu mayyudzakirahu dzakara nafsahu bi nafsihi. Apabila tidak menemukan teman diskusi, maka berdiskusilah dengan diri sendiri, memahami dan menganalisa dengan diri sendiri. Iki aja salah paham. Diskusi dengan diri sendiri itu ora omong-omong dhewe terus ingat kocok terus kene makalah membantah bener ya. Kaya wong koplo ngono kae. Tapi diskusi itu merenung angen satu ilmu. Kaya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah dolan ke tempat Imam Ahmad bin Hanbal. Malam sowan dolan, kemudian setelah itu habis isya diberi makan. Terus Imam Syafi'i itu masuk ke dalam kamar. Terus Imam Syafi'i di kamar terus sampai subuh baru keluar. Kemudian salah satu putri dari Imam Ahmad bin Hanbal itu matur karo bapake, "Mbah, niki kan Imam Syafi'i sing jenengan cerita niku to." Ya lho. Cerita jenengan Imam Syafi'i ku wong alim, wong apik. Bayanganku Imam Syafi'i tidak seperti ini. Lho kok bisa? Imam Hanbal sampai kaget. Saya menemukan 3 kejanggalan terhadap Imam Syafi'i dan 3 itu menurut saya tidak layak
bersandang sebagai seorang ulama. Apa itu? Nomor satu ayah, Abah, pas barisan makan bersama itu, tak delok Imam Syafi'i makannya akeh, wakeh banget. Apa yang pantas sama kiai kok makane akeh ngono? Bisa ngeleng-ngeleng itu kan pakai bohong ngono kan. Gitu. Orang balik diundang ceramah inti, terus kalau makan terus tuh hantu sampean. Kayak sarung ngono kan. Dirasani kene digagas ngono kan. Ya ini. Imam Syafi'i ternyata sekelas Imam Syafi'i pun dirasani oleh putrine Imam Hambal ngono diperhatikan. Mosok kiai makane kaya ngono akeh. Bar niku abas kedua. Imam Syafi'i terus mlebu kamar lah anu. Mlebu kamar. Langsung turu. Kok yo ora maca-maca Quran sih, deres-deres sih. Terus bengi yo ora tangi, terus sholat tahajud. Nah cara biyen kan kalau keluar mau wudu kan mesti pintu itu terbuka dan ketahuan toh. Itu putrinya itu ternyata memperhatikan terus itu. Jadi sewengi muput ki ora tak deloki ora ono metu wudu apa salat apa tadarus Quran ya aku yo ora krungu. Mosok kiai ngono. Mosok kiai ngono. Terus yang ketiga, Mbah, begitu metu kuwi langsung beres salat. Kok yo ora wudu ya? Ayo. Mosok kiai ngono. Jadi putri Imam Hambal itu penasaran dengan tiga hal itu. Nah, ulama zaman dulu itu tradisinya saling klarifikasi, tabayun. Pas pagi hari disampaikan itu Imam Hambal itu menyampaikan kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, ada tiga hal yang ingin kita sampaikan. Pas dengan dahar itu kok dari rada kata. Kalau si ikhlas mawon, ikhlas, tapi nak kowe kok sekelas ulama mangane akeh itu ndak nggih leres. Terus dijawab oleh Imam Syafi'i, kenapa saya memang sengaja makan banyak? Karena saya tahu makanan yang kau suguhkan itu adalah makanan yang halal, makanan yang halal. Saya kepingin kalau ada makanan halal itu berkah dari makanan itu, apalagi dari panjenengan. Saya pengen makan yang banyak supaya mengalir dalam tubuhku keberkahan yang banyak. Putrine yo ngoke yo madu-madu. Ya. Kita makan akeh yo anu. Nah wong pinter jawabe yo apik gitu. Dia pernah gawean dasar sampean kabeh. Itu ilmu toh, Pak. Termasuk yang memberi makanan itu udah sering rasa-rasa gitu. Terus diparingke iki yo los, aja dirasani mangan akeh gregas kaya ora aja ngono. Berpikirlah tentang obat, dia berarti bagus. Terus yang nomor 2, jangan berdahar kan terus mlebu kamar terus geletak sare. Ngamati pokoknya ngono lah. Ceritanya ngono aja kasih ya. Kok ngerti misalnya kok ngimpi pokoknya ngono. Kok tidak terdengar suara darus Quran, pikir, wiridan dan lain sebagainya. Kan ulama dimaksud kebiasaannya seperti itu. Dijawab sama Imam Syafi'i, saya memang masuk kamar dan tidur, sepertinya tidur, tetapi mata saya tidak pernah terpejam sempurna. Tadi malam saya telah merumuskan masalah, memecahkan satu persoalan umat, 72 persoalan hukum, sampai terdengar subuh. Jadi satu semalam itu Imam Syafi'i memecahkan 72 persoalan fikih untuk umatnya. Wah, mulai ndredeg nih Imam
Hambali anak ini, ya Allah, astagfirullah, aku sudah buruk sangka. Ternyata begitu hebatnya. Dalam satu malam 72 persoalan. Terus tadi pas keluar dari kamar kok orang wudhu, kok langsung sholat. Nah, karena saya wudhu isya belum batal sampai sholat subuh. Nah, kalau batal kan rasa wudhu apa? Tidak perlu wudhu lagi. Dan itu kebiasaan ulama-ulama dulu itu seperti itu. Kadang-kadang wudhunya sholat subuh itu membawa wudhunya sholat isya. Ya, ini manakib Sayyidul Qadir pun kebiasaannya ngono. Beliau kalau sholat subuh tidak wudhu, tapi menggunakan wudhunya sholat isya. Kadang-kadang aku ya sering ngono. Sering sholat subuh ora wudhu, gua subuh wudhunya sholat isya. Soalnya sholat isya setengah papat. Itu bodoh kaca SD kok. Lanjut. Hendaknya wa karrara makna ma sami'ahu wa lafadhuhu ala qalbihi liyu'alliqa dzalika ala khatirihi. Hendaknya mengulang-ulang setiap keterangan yang didengar dan ia baca di dalam hati agar bisa melekat dalam pikirannya. Kata Imam Syafi'i kata niku di angen-angen dhewe, di analisa dengan hatinya, dengan pikirannya. Fa inna tikrarul makna 'alal qalbi katikraril lafzi 'alal lisan sawa'um bisawain. Karena sesungguhnya mengulang-ulang penjelasan di dalam hati memiliki manfaat yang besar, sebagaimana dia membaca atau membaca ulang dengan lisannya. Wa qalla ayyaflaha man iqtasara ala tafakkuri wa ta'aqquli bi hudrati syaikhi khossatan thumma yatrukuhu wa yaqumu wa la yu'abiduhu. Hampir tidak ada orang yang sukses yang dia hanya mendengar dan memahami materi di depan gurunya, kemudian ia meninggalkan pelajarannya tanpa dibaca ulang. Jadi hampir tidak ada orang yang sukses dalam ilmu, sukses dalam pelajaran ketika dia hanya mendengarkan keterangan dari gurunya saja tanpa dia menganalisa lagi, tanpa dia belajar lagi. Hanya mendengarkan dari gurunya, diulang sekolahan terus didengarkan, tidak mau belajar di rumah, mengulang-ulang pelajaran yang ada di rumah. Orang seperti itu hampir dikatakan oleh Hadratus Syekh tidak ada yang sukses, orang-orang yang punya pola belajar seperti itu. Berarti otomatis ikutlah Hasyim Asy'ari, pelajaran begitu didengarkan ada catatan-catatan yang penting dicatat, kemudian dianalisa, dipelajari kembali, diangan-angan kembali. Insya Allah dengan demikian akan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Bapak Ibu, hari ini mungkin cukup sampai di sini. Ada kegiatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan yafi ni'amati wa fi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban
إلا سجدته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.